Baik, dan pemirsa, bagaimana untuk pengamanan malam tahun baru nanti? Sudah bersama kami di studio Metro TV ada Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Polisi Asep Adi Saputra. Selamat pagi, Pak Asep. Pak Asep, ini kan nanti malam adalah waktu di mana ini merayakan pergantian tahun begitu. Betul, ya, dan sudah ada beberapa acara besar yang akan diadakan di Jakarta dan juga di kota-kota lain. Untuk di Jakarta sendiri, ini fokus titik-titik fokus pengamanan untuk malam tahun baru ini di mana saja, Pak Asep? Ya, Mbak Zakia, terima kasih. Sebelumnya saya jelaskan dulu secara umum ya, bahwa kegiatan pengamanan untuk perayaan pergantian tahun 2019 ke 2020 ini, semua itu dalam rangkaian Operasi Lilin 2019, yang sudah dimulai tanggal 23 Desember dan akan berakhir tanggal 1 Januari. Jadi salah satu objek daripada pengamanan ini adalah tempat atau objek-objek yang dijadikan untuk merayakan malam pergantian tahun. Kalau di Jakarta ini ada beberapa tempat, ya seperti Bundaran HI, Monas, begitu, dan juga Ancol. Ya, itu khusus pada kegiatan malam pergantian di tahun baru. Kemudian tanggal 1 Januari 2020-nya ada beberapa tempat juga yang dijadikan tempat wisata yang biasa dikunjungi, seperti di Taman Kebun Binatang Ragunan dan juga di Taman Mini Indonesia Indah. Oke, baik. Nanti ini skema pengamanannya akan seperti apa dan berapa banyak jumlah personel yang diturunkan? Ya, khusus di Jakarta sendiri ada 10.000 personel. Sementara kalau semuanya ya Indonesia ini ada 191.807 personel. Seluruhnya. Seluruh Indonesia. Untuk skema pengamanan akan seperti apa ini, Pak Asep? Ya, di tiap tempat objek yang menjadi tempat perayaan tahun baru ini kan masing-masing karakternya berbeda, ya, di mana jumlahnya, kemudian juga jenis hiburan yang disampaikan, dan kemudian juga dari komunitas atau heterogenin masyarakatnya itu disesuaikan dengan lalu bagaimana pola pengamanannya. Yang jelas kita mempunyai sebuah sasaran dalam operasi ini, memberikan kenyamanan dan juga keamanan, sehingga perayaan malam pergantian tahun, termasuk kan juga ada saudara-saudara kita umat Nasrani melaksanakan ibadah ya pada malam hari itu. Oke, dan kemudian untuk di Jakarta sendiri ini kan juga akan diberlakukan Car Free Night. Selain Jakarta, di Puncak juga ini akan berlaku Car Free Night. Nah, untuk nanti pengamanan Car Free Night ini sendiri bagaimana? Apakah ada pengalihan jalur alternatif yang mungkin saat ini pemirsa yang menonton akan melewati atau ingin tidak melalui jalur utama ini? Ini ada jalur-jalur alternatif yang sudah disiapkan juga ini, Pak Asep. Khusus Car Free Night di Jakarta ini kan sudah beberapa tahun kita laksanakan dan alhamdulillah semua lancar ya. Kita juga sudah dalam persiapan hingga nanti sampai dengan sore sudah mulai diberlakukan jalur khusus dan kemudian juga pengalihan arus lalu lintas. Ya, rekayasa lalu lintas ini dipentingkan supaya nanti kegiatan masyarakat yang rutin tidak terganggu dan pada saat jam D-nya atau pelaksanaan juga bisa dilaksanakan dengan lancar. Dari mana ke mana saja ini berarti nanti yang akan ditutup? Ya, seperti contoh kalau di Jakarta ini nanti Jalan Sudirman mulai sore nanti dari Penggalan yang mulai dari Duku Atas ke bawah gitu ya, menjelang kemudian ke Monas itu sudah dilakukan pemberlakuan alih arus. Oke, artinya jalan-jalan alternatif sekitarnya masih bisa digunakan. Betul jika masyarakat ingin berkendara menuju ke tempat yang harus melalui tempat tersebut. Begitu? Sudah diperhitungkan strategi pengalihan arus ini sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan kita akan terus memberikan informasi kepada masyarakat jalur-jalur mana yang nanti akan diberlakukan tutup dan kemudian jalur mana sebagai alternatif. Ada selain Car Free Night, apakah ada rencana untuk rekayasa lalu lintas lain akan dilakukan? Ya, Car Free Night ini kan kegiatannya, strateginya salah satunya adalah pengalihan arus lalu lintas. Baik. Sudah pastinya karena supaya nanti tadi. Untuk kantong parkirnya sendiri bagaimana nih? Kan ini Car Free Night, mungkin masyarakat bisa membawa kendaraan tapi hanya dengan sampai titik tertentu. Betul. Kemudian apakah sudah ada kantong-kantong parkir juga sudah disiapkan? Salah satunya di mana saja itu mungkin? Salah satunya kita yang dekat Bundaran HI ya, dan juga di beberapa dekat hotel ternama di sana, kita sudah menentukan kantong-kantong parkir di mana masyarakat ketika nanti berkumpul ya di titik Bundaran HI itu sudah mengetahui di mana dia harus parkir yang terdekat. Baik. Seperti itu juga di sekitar dekat Monas. Oke, Pak Asep, kalau kita berkaca pada tahun lalu begitu ya, malam pergantian tahun 2018 menuju 2019 atau evaluasi yang sudah dilakukan, apa yang kemudian akan dikuatkan dalam hal pengamanan pada malam pergantian tahun ini?
Iya, Mbak Zakia, secara umum alhamdulillah perayaan kegiatan Natal dan juga menjelang malam pergantian tahun ini semua berjalan dengan baik ya. Tidak ada gangguan Kamtibmas yang berarti. Namun demikian kami tetap siaga ya sampai dengan besok hari tentunya, sehingga nanti apa hal yang menjadi prediksi kita sebagai antisipasi terus kita lakukan supaya tidak terjadi. Karena ada beberapa hal yang menjadi prioritas kita, ya, misalnya seperti kita harus mencegah adanya aksi terorisme, kejahatan konvensional, kemacetan, begitu. Itu menjadi prioritas kita. Ada antisipasi apa yang sudah dilakukan terkait dengan tadi kemacetan, kriminal, teroris, terutama ini juga Pak Asep. Ini kalau kita lihat beberapa waktu belakangan ini marak sekali pengendara yang mabuk kemudian menabrak begitu bahkan hingga menyebabkan korban tewas. Nah di malam pergantian tahun baru ini kan pesta besar-besaran begitu untuk mengantisipasi hal-hal ini terjadi, apa juga antisipasi yang dilakukan? Ya, mohon maaf saya koreksi sedikit ya, rasanya mungkin tidak marak, hanya kejadian kemarin kan menonjol ya. Ada banyak beberapa kejadian yang secara beruntun parsial gitu ya. Kemarin kejadian menonjol itu ada musibah di daerah Palembang ya, 35 orang meninggal yang jatuh ke jurang itu kendaraan bisnya. Kemudian yang menonjol kemarin ini ada satu oknum PNS dari Polri ya menggunakan kendaraan lalu dalam kondisi mabok karena dia meminum obat atau narkoba jenis ekstasi, lalu kemudian menabrak 7 pesepeda. Ya. Saat ini sedang diperiksa. Nah untuk itu sedang diperiksa dan kemudian sudah ditahan yang bersangkutan di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Untuk itu kita juga terus memperketat karena tentunya tidak sangat aman berkendara dengan kondisi yang tidak sadar ya akibat dari pengaruh obat itu. Dan ancamannya itu secara khusus pidananya, ada pemberatan. Ini kan takutnya yang dikhawatirkan mungkin malam pergantian tahun ini banyak yang berpesta, mungkin minum-minuman keras begitu, kemudian berkendara. Nah ini ada juga antisipasi yang dilakukan mungkin Pak Asep, apakah ada razia atau bekerja sama dengan klub-klub malam atau kafe gitu untuk supaya bagaimana orang-orang ini tidak berkendara dalam keadaan mabuk misalnya, ini salah satunya saja. Yang utama sekali kita pada setiap pos pengamanan itu khususnya di tempat objek-objek perayaan pergantian tahun ini kita akan ada personilnya. Di situ turut mengawasi juga ya. Kita menghimbau kepada penyelenggara untuk tidak menyediakan ya, minuman-minuman keras yang bisa berakibat tadi ketidaksadaran. Dan yang kedua, saat nanti biasanya bubaran itu juga tetap dalam pengawasan kita. Personel kita itu bersiaga sampai dengan selesainya kegiatan. Oke, sampai pagi sampai begitu ya? Pagi, bahkan hingga pada tanggal 1-nya. Betul. Pak Asep, tadi itu Jakarta. Saya ingin tahu bagaimana dengan kota-kota lain. Apakah juga ada kota-kota di Indonesia ini yang mungkin saat ini ditandai sebagai, oh ini harus mendapatkan fokus khusus atau perhatian khusus pada malam pergantian tahun ini dan sudah ada antisipasi pengamanan seperti apa yang dilakukan? Ya, saya kira sebagaimana konsep operasi lilin, semua diberlakukan sama. Hanya memang karakter daerah kan berbeda-beda. Ada kota besar yang mirip dengan Jakarta ini seperti di Medan, di Surabaya, dan juga di Makassar. Itu ada beberapa kegiatan masyarakat yang perlu pengamanan ekstra juga. Ada Car Free Night, ya, ada perayaan-perayaan khusus pergantian malam tahun baru, sehingga pola pengamanannya pun sama. Kemudian Mbak Saskia, Mbak Zakia maaf, jadi kita ini melakukan kegiatan itu dengan pola-pola strategi seperti kita menerapkan pos pengamanan, pos pelayanan juga dengan pos terpadu. Artinya tidak hanya Polri, tetapi juga rekan-rekan TNI dan juga dari stakeholders lainnya seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran, teman-teman dari pemerintah daerah, adik-adik dari pramuka, seperti itu semua dilibatkan. Untuk pengamanan pada malam tahun baru malam nanti ini. Ya. Oke. Kemudian ini titik-titik misalnya yang rawan akan keramaian begitu ya, atau terjadi kemacetan begitu. Ya. Kita ambil yang sering terjadi misalnya di Puncak, kemudian di Bandung gitu. Nah, ini bagaimana untuk pengamanan, kemudian arus lalu lintasnya juga akan seperti apa ini untuk Puncak, Bandung dan dalam mungkin strategi pengamanan Natal dan perayaan tahun baru ini ada strategi ketiga ya, yaitu kita pengaturan arus lalu lintas, di mana metodenya pertama kita melakukan pengendalian terpusat. Artinya pada setiap titik yang rawan ini betul-betul komandonya itu ada pada satu pimpinan, sehingga nanti betul-betul terintegrasi dan komprehensif. Yang kedua, kita juga memperlakukan one way system, begitu, dan juga kontraflow
serta rekayasa lalu lintas. Nah itu kita berlakukan sangat situasional. Yang penting konsep itu sudah dipahami, kemudian diberlakukan ketika situasinya berkembang dan itu akan diberlakukan. Jadi kapan nanti kontraflow, kapan kemudian juga nanti one way, itu juga akan disesuaikan dengan waktunya dan kondisinya. Baik, itu di Pulau Jawa begitu. Kalau untuk di pulau-pulau lainnya sama juga, misalkan di Kalimantan, Sumatera, atau mungkin di Papua saat ini kan juga Papua menjadi salah satu perhatian juga begitu, Pak Asep. Saya kira dengan keberagaman kota kita, dengan karakter yang berbeda, ini yang kemudian nanti diberlakukannya juga sangat khusus ya. Karena tantangannya kan nanti berbeda. Misalnya di daerah tertentu, mungkin arus lalu lintasnya tidak terlalu tinggi, tetapi arus orangnya juga lebih banyak, itu bisa terjadi. Gitu. Jadi dengan konsep operasi seperti itu nanti sangat fleksibel diberlakukan oleh seluruh jajaran itu berdasarkan situasinya. Seperti itu. Baik, untuk ancaman-ancaman yang tadi saya sebutkan sebelumnya, Pak Asep, tadi kan untuk kemacetan sudah, begitu ya, pengamanan, kemudian kriminal. Kalau untuk ancaman seperti teroris misalnya, ini apakah juga sudah ada antisipasi atau persiapan yang juga dilakukan? Ya. Pada penggelaran kekuatan kepolisian di tahun 2019 ini secara maksimal, alhamdulillah, untuk kegiatan terorisme berdasarkan evaluasi kita menurun jauh drastis. Dan kita juga telah melakukan upaya-upaya preventive strike ya terhadap pelaku teror atau terorisme ini. Artinya pada saat upaya-upaya mereka mempersiapkan diri, kita sudah bisa melakukan penangkapan berdasarkan amanat undang-undang itu. Dan itu sangat membantu kita. Karena kita tidak lagi menunggu para pelaku teror ini melakukan aksinya. Tapi ketika mereka sudah kedapatan bukti dan faktanya sedang melakukan persiapan dan sebagainya, kita bisa melakukan penangkapan. Ini yang disebut dengan preventive strike ini kita pencegahan, tetapi dengan pola penegakan hukum. Itu efektif sekali. Dan insya Allah, sebagaimana kemarin Natal aman dan tahun baru ini juga insya Allah aman. Insya Allah aman begitu ya Pak. Baik. Kemudian kalau nanti pemirsa atau masyarakat yang ingin melihat seputar perkembangan, misalnya tentang ada pengalihan arus kah, kemudian ada penutupan jalur kah. Nah ini bisa diupdate kemana nih Pak Asep? Ya, kalau secara mainstream kita kan punya TV ya, seperti di Metro, pasti kita akan sampaikan. Kemudian kalau kita bicara yang anti mainstream ini ada media sosial ya. Kita punya akun-akun official Mbak di kepolisian, di Twitternya, Facebooknya, itu semua kita punya. Khusus di Jakarta ini juga ada NTMC yang memberikan informasi cukup banyak mengenai perkembangan situasi dan juga bagaimana rekayasa lalu lintas. Dan kita harapkan masyarakat secara aktif ya untuk mengikuti itu supaya tidak tertinggal informasi. Mungkin juga memberikan imbauan Pak Asep bagi masyarakat yang nanti malam akan ikut merayakan pergantian tahun begitu, mungkin akan menuju tempat-tempat yang akan diadakan acara besar di Jakarta khususnya dan di tempat-tempat lainnya. Ada imbauan khusus yang bisa diberikan kepada masyarakat dan pemirsa? Ya, himbauan dari kami pihak kepolisian adalah dalam merayakan pergantian malam tahun baru ini, yang pertama tentunya mari kita rayakan ini dengan penuh kehikmatan, ya, rasa syukur kita pada Tuhan bahwa dengan sampai jelang akhir tahun ini kita masih dalam keadaan sehat. Jadi oleh karenanya mari kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Refleksikan diri, berdoa, kemudian susunlah resolusi 2020 untuk menjadi lebih baik. Dan satu hal lagi, sisipkan doa supaya bangsa kita ini tahun depan menjadi lebih baik lagi. Itu. Baik. Terima kasih Kombes Polisi Asep Adi Saputra, Kabak Penum Divisi Humas Polri sudah bergabung bersama kami. Selamat bertugas juga untuk teman-teman kepolisian dan semoga malam pergantian tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan juga aman. Terima kasih.